Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kalaka, saya dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan membacakan novel sejarah yaitu tentang Benteng Otanaha. Untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Benteng Otanaha berasal dari dua kata yaitu Ota dan Naha. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama orang yang menemukan. Jadi Benteng Otanaha adalah benteng yang ditemukan oleh Naha. Benteng ini ditemukan pada tahun 1585. Benteng Otanaha terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Otanaha merupakan benteng tertua yang dibuat dari campuran kapur dan putih telur burung maleo sebagai perekat. Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat yang disebut Huntul Lobohu, hiduplah beberapa wanita yang bernama Bu Ibu Male, Bu Idalahu, Bu Ibindelo, dan Laki Ihe. Mereka keturunan bangsa Jin yang berasal dari Makassar. Para wanita tersebut terbang dari Huntul Lobohu ke goa sambil membawa segumpal kapas atau yang biasa disebut dengan Ti-Opo. Kapas itu mereka kumpul dan lama-kelamaan menjadi banyak sehingga menjadi tumpukan kapas yang dinamai Huntulo Ti-Opo. Di sebelah Huntulo Ti-Opo muncullah mata air yang tiba-tiba menjadi panas karena di bawah mata air tersebut terdapat tumpukan api sehingga Huntulo Ti-Opo berganti nama menjadi Huntulo Bohu. Bangsa Jin bermukim dan hidup rukun di bawah pimpinan Bu Ibu Ngale. Suatu hari Bu Ibu Ngale sedang duduk di ambang pintu rumahnya, menikmati keindahan alam. Lalu, tiba-tiba cuaca berubah, langit menjadi mendung, awan menghitam, angin topan bertiup, hujan lebat halilintar sambung menyambung seakan mengguncang dunia. Bu Ibu Ngale terheran dan bertanya, "Ini kenapa? Kok cuacanya tiba-tiba berubah seperti ini?" Tak lama kemudian muncullah sinar dan jatuhlah sebutir telur ke pangkuan Bu Ibu Ngale. Bu Ibu Ngale semakin penasaran dan menceritakan hal tersebut kepada Bu Idalahu, Bu Ibindelo, dan Laki Ihe. Setelah itu ia bertanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu, harus kuapakan telur ini? Kurasa telur itu berasal dari goa yang perlu kamu simpan," jawab Laki Ihe. Bu Ibu Ngale pun menyimpan telur tersebut dalam tumpukan kapas. Beberapa hari kemudian, telur itu pecah dan keluar dua orang manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sang lelaki diberi nama Ilato karena kemunculannya seperti kilat, dan seorang perempuan diberi nama Tolangohula yang berarti terang bulan sesuai dengan kecantikannya. Namun, pada saat telur itu pecah, Ilato menghilang dalam sekejap mata. Bu Ibu Ngale bertanya, "Kemana dia? Kok hilang?" Kemudian Bu Ibu Ngale meminta tolong kepada Bu Idalahu, Bu Ibindelo, dan Laki Ihe untuk mencari Ilato. Namun mereka tidak menemukannya, dan tinggallah Tolangohula yang dirawat oleh Bu Ibu Ngale dengan penuh kasih sayang sampai ia tumbuh dewasa. Bu Ibu Ngale dan Tolangohula hidup bahagia. Namun kebahagiaan itu belum sempurna karena Bu Ibu Ngale mendapatkan seorang pendamping. Tiba-tiba muncul cahaya kilat. "Wah, ini seperti yang terjadi pada waktu itu, pada saat Ilato dan Tolangohula muncul," ucap Bu Ibu Ngale. "Sepertinya ini adalah saudaranya Tolangohula yang menghilang beberapa tahun lalu," jawab Bu Idalahu. Dan ternyata benar dugaan Bu Idalahu. Cahaya kilat itu adalah seorang laki-laki yang ternyata Ilato. Kemudian Bu Ibu Ngale dan Ilato menikah. Tetapi semenjak menghilang, Ilato telah menikah dengan Putri Molou di Maluku. Dari perkawinannya tersebut, ia mempunyai dua anak perempuan, yaitu Ndoba dan Tili Ayam. Karena Ilato telah meninggalkan Maluku, maka kedua putrinya memimpin daerah Maluku dan berhasil mengusir bangsa Portugis. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya mereka ditangkap oleh bangsa Portugis. Suatu hari pada saat mereka ditangkap, langit berubah menjadi panas, namun mereka tidak merasakan penderitaan sedikit pun. Lalu bangsa Portugis memindahkan mereka ke Makassar. Namun, langit tiba-tiba berubah menjadi hujan. Kemudian bangsa Portugis terpaksa melepaskan mereka. "Kita lepaskan saja mereka berdua ini, karena selama mereka kita jadikan tahanan, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan penderitaan," ucap pasukan Portugis. Kemudian Ndoba dan Tili Ayam meminta pertolongan kepada Raja Goa untuk mengantarkan mereka ke kampung ayah mereka. Lalu Raja Goa memerintahkan keempat kapten laut yaitu Lakoro, Laganjo, Laguna, dan Jailani untuk mengantar mereka ke ayah mereka. Mereka diantar iring-iringan dan setelah sampai di sana, keempat kapten
Ayah. Apakah kami bisa menetap di sini? Kami ingin membantu kalian untuk merebut kembali daerah Maluku. Mereka pun diizinkan untuk tinggal dan menetap di Gorontalo. Lalu mereka memperkirakan bahwa bangsa Portugis akan menyerang Gorontalo. Dan ternyata benar, bangsa Portugis datang ke Gorontalo. Tujuan mereka yaitu ingin merebut daerah Gorontalo. Namun, Doba dan Tili Ayah tidak terima dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Portugis. Karena Doba dan Tili Ayah melihat pasukannya kewalahan, mereka pun turun tangan dan pasukan Portugis kewalahan dan mundur. Kemudian Doba dan Tili Ayah berdiskusi, bagaimana caranya agar pasukan kita tidak kewalahan dalam menghadapi Portugis? Tanya Doba kepada Tili Ayah. Sepertinya kita harus membangun benteng untuk pertahanan agar sewaktu peperangan kita bisa bertahan di balik benteng tersebut, jawab Tili Ayah. Lalu Doba menyetujuinya dan memerintahkan pasukannya untuk membangun benteng-benteng pertahanan. Setelah itu mereka berperang. Serang mereka, kata pemimpin pasukan Portugis. Lalu Doba dan Tili Ayah pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Portugis dari dalam benteng. Doba dan Tili Ayah pun menang dan berhasil mengusir Portugis dari Gorontalo dan Maluku. Dengan demikian, maka terbentuklah ketiga benteng yang sekarang kita namakan Benteng Otanaha, Benteng Otahia, dan Benteng Ulupahu. Sekarang ketiga benteng tersebut dijadikan sebagai tempat wisata karena terdapat pemandangan indah. Dari atas Benteng Otanaha kita bisa melihat Danau Limboto dan perbukitan hijau. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.